بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Ini saya yang baca ya, Bu. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk pada hukum Taurat. Bagaimana kamu menjelaskan itu? Lalu bagaimana kamu menjelaskan Efesus 1 ayat 3? Coba kita baca sebelum ke Efesus 1 ayat 3. Dan minta ke 1 Yohanes 2 Yohanes 1. 2 Yohanes 1 ayat 3. Ini kencang terus enggak? 2 Yohanes 1 ayat 3. Ini pada cross ini Pak Putih kan ini? Ya Bu, iya. Oke, iya ya. 2 Yohanes 1 ayat 3. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Saya tanya, apakah kamu mau menjelaskan seperti gurumu Samuel Siahaan bahwa anak Bapa adalah Bapa yang kekanakan? Hah? Gimana kamu menjelaskan ayat ini? Sekarang saya tanya sama kamu, Efesus 1 ayat 3. Ini ayat Efesus 1 ayat 3 dan ayat 17. Itu kesayangannya si Mikana. Kita lihat Efesus 1. Ayat yang ketiga. Di situ dikatakan begini nih, ayat 2-3-nya ya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Lalu ayat 3-nya dibaca begini nih. Terpujilah Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Coba kamu baca bahasa Inggrisnya, siapa namanya, Wish. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, betul? Halo. Ya, betul. Lalu ayat 17-nya, ini kesayangannya Mikana nih, kita lihat ya, ayat 17-nya. Dan meminta kepada Allah, harusnya Allah dari Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Bukan Yesus itu Bapa yang mulia itu, bukan. Ya, supaya ia memberikan kepada roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Kamu baca bahasanya, that the God of our Lord Jesus Christ, the God Allah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kamu menjelaskan ayat ini? Bagaimana kamu menjelaskan Roma 15 ayat 16? Coba kita buka Roma 15 ayat 16. Salve. Ya Bu, satu-satu aja Bu.
biar jangan kompleks. Iya, selamat pagi. Salve semua ya. Coba kita lihat. Biar Marsion diam dulu, Marsion. Marsion diam dulu. Roma 15. Waduh, udah ada fitnah ini. Kok Marsion siapa yang ngomong Marsion? Kamu lang ya. Salve ya, Protestan itu bidat ya. Turunin aja kalau dia bawa denominasi. Sofia, kau takut lihat saya, Sofia? Al Hayat itu nggak ada apa-apanya sama saya, ya nol kau, nggak usah teriak-teriak kalau mau warta ya. Santai aja, Sofia. Santai, tarik napas. Yesus itu lembut. Oke. Oh, bener aja. Buang aja. Sofia, balik lumpur aja kalau dibawa lah. Sampai 5. Kalau kamu Oh, saya itu sampai 3 kalau kau nggak mandi. 2. Oke, good. Good choice. Orang kayak gitu nggak perlu dikasih panggung. Sofia nggak ada apa-apanya sama saya. Saya tanya Pak Putih, lebih terkenal saya apa dia? Terkenal Sofia dong. Dia mah dikenal orang. Kayak sok kenal aja lu. Kayak sok kenal aja lu. Shalom, selamat pagi. Shalom. Lanjut Bu Sofi, lanjut. Iya, saya ini mau pergi soalnya sebentar lagi. Salam Ponile. Shalom Satria. Jadi kalian itu selalu berhenti mentoknya kepada jumlah Allah. Saya heran loh. Allah kok bisa kalian jumlah, kalian hitung-hitung. Padahal kata Elohim itu sendiri jelas menunjukkan bahwa Allah itu bukanlah bilangan. Bahkan Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu bukan bicara jumlahnya Allah, tidak, tapi bicara manifestasi realita konkret daripada Allah kita itu sendiri. Makanya saya sering mengatakan Trinitas itu bukan keberapaan jumlah Allah, melainkan kebagaimanaan Allah itu. Ini mentoknya di kalian gini nih. Jadi kalian terbawa narasi musim. Makanya saya tadi, Bu, bagaimana caranya ada Waduh. Moderatormu tuh mengkick Sofia itu. Moderatormu siapa moderatormu? Troy sabar dulu. Minta tolong kamu. gimana ya? Cabut moderatormu deh. Lagi orang kayak gitu ngapain dijadiin moderator, Kak? Iya, soulmate-nya. Tunggu. Teman-teman boleh tenang dulu. Pak Lang tadi harusnya jangan menyebutkan denom karena di room saya tidak ada bawa denom. Saya minta tolong Pak Lang. Lang tadi yang nyebut si Troy tadi. Enggak, si Pak Lang yang nyebut denom. Troy itu enggak nyebut denom sama sekali, Bu. Saya udah tekenin di room saya itu tidak boleh nyebutin denominasi manapun ya. Saya selalu menekan. Tadi siapa tuh yang bilang kamu Marsion gitu kan? Terus tadi bilang si Elang. Ya, terus tadi dibalas kan sama si Troy, dibilang apa namanya? Jangan nyebutin denom. Ya kan? Protestan itu apa tadi dibilang? Iya, itu bidat. Protestan itu bidat. Si Troy bicara begitu. Iya, karena Palang itu kan Katolik. Tolong nggak akan kondusif di sini kalau kamu punya moderator bisa ngekik, nggak bisa kondusif. Kamu harus punya suatu ini ya, independen sendiri kamunya. Karena kan di sini banyak orang punya kepala banyak, guys. Iya, Troy tenang dulu ya. Aku minta tolong, Troy tenang dulu. Minta tolong aku. Yang harus kamu kick yang bilang kamu Marsion, yang bilang kamu ngecap Marsion gitu. Itu aja sih. Saya minta tolong Troy. Itu kalau saya di room saya ini yang Sofia Al-Hayat itu moderator saya cabut semua kalau saya live sendiri. Nggak ada satupun moderator. Cuman saya sendiri yang berkuasa. Ya, saya minta tolong ya Troy. Saya heran, orang Marsion kok bisa kamu kasih tempat itu loh? Karena saya nggak bawa denom, Bu. Saya nggak pernah bawa denom satu denom. Marsion itu sama sekali udah bidat itu nggak diterima lagi tuh. Denom itu misalnya Katolik, Protestan, Ortodok, itu denom, karismatik. Kalau Wanis dan Marsion denom lagi. Nah makanya saya bilang bagi teman-teman yang sama sekali Anda tidak sekolah teologi, tidak belajar Alkitab, kemudian Anda buka room dan Anda mengajar,
ini hati-hati begini. Karena Anda memberikan kesempatan Marcion, bayangin bisa bicara di koma Anda, itu udah nggak usah kasih kesempatan itu. Marcion itu bukan lagi denom, wis. Marcion itu sudah bidat. Nah makanya kamu harus belajar itu sejarah gereja, ya, kemudian bidat-bidat, heresi-heresi di dalam gereja, dan apa Trinitas dengan benar kalau memang kamu berpahamnya adalah Kristen Trinitas. Yang disebut denom ini nih, saya kasih tau kamu ya, Katolik, Ortodok, ya, Reform, itu denom-denom. Ya, apalagi karismatik, Protestan, itu denom. HKBP, BPDI. Itu kalau Marcion itu bukan denom, itu udah jelasnya menyimpang karena dia sama sekali tidak mengakui perjanjian lama. Bahkan nyatakan Yod-Heh-Vav Allah kita itu sesat. Gitu loh. Kalau kamu beli kesempatan dia di komal kamu, sama dengan kamu membantu menyebarkan ajaran yang sesat. Ya, Bu Sofi lanjut Bu Sofi, karena di sini banyak yang lain yang menonton, biar mereka juga tersadarkan. Tidak usah dibahas itu, biar mereka sadar sendiri. Nah, itu saran saya. Makanya hati-hati banget. Saya tuh hati-hati banget loh. Saya tidak sembarangan main. Karena saya ditarik ke sini ya, ada KPFP. Dan backgroundmu sangat berisik banget. Aduh, banyak yang mau naik tapi saya nggak mau naikin orang dulu ya. Ayo Bu Sofia, boleh dilanjut. Yang mana tuh? Tentang apa? Tadi udah saya jelaskan ayat-ayatnya. Jadi pengertian Allah dan Tuhan di dalam Alkitab kita sangat-sangatlah berbeda. Dan Anda harus punya pemahaman yang sangat-sangat komprehensif tentang Alkitab. Nah kalau kita nggak ngerti itu, jangan berikan kesempatan orang-orang seperti itu untuk ngajar di komalmu. Itu saran saya. Jadi kalau doktrin dan ajaran kita aja yang kayak begini masih terus belajar. Saya aja kalau salah, saya kasih tau Anda, Al-Hayat Indonesia tuh saya nggak berdiri sendiri. Ini beda saya dengan TikToker sama YouTuber lain itu. Kalau mereka nggak ada backupnya, saya kasih tau Anda. Mereka ngajar, mereka buka komal, itu mereka tidak dipantau oleh pendeta-pendeta. Mereka nggak ada badan penasihatnya. Kalau saya tidak, begitu saya salah ngajar itu saya langsung dipanggil. Saya mempunyai orang jadi mentor saya di dalam pengajaran Al-Hayat Indonesia. Saya salah jelasin Trinitas, pasti saya akan dipanggil. Ya. Yang manggil itu pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan gitu loh. Nah, ada teman-teman lainnya yang bertiktoker, ber-youtuber, itu sama sekali Anda tidak dipantau, jadi pengajarannya kemana-mana tuh. Jelasin begini, Yesus begini, di dalam Yesus ada begini-begini, nggak dipantau tuh. Karena memang ya, you as entertainment, you in the social media. But Al-Hayat Indonesia tidak. Al-Hayat itu satu organisasi. Kita punya berbadan hukum, namanya Al-Hayat International Ministry, dan kita punya penasihat-penasihat. Ada pendeta-pendeta di situ yang bisa menasihati saya kalau saya salah memberikan pengajaran. Mereka mengarahkan saya, ini loh, sampaikan ke jemaat, ini loh, sampaikan ke ini. Karena mungkin mereka kan di ruangan ini nggak bisa langsung bertindak sih, tapi melalui saya mereka memantau dan memberikan rem kalau saya kebablasan, ya, atau saya sesuatu yang salah di dalam saya berpikir, mereka pantau. Jadi saya bukan sembarangan acak-acakan di saya dari diri saya ini, enggak. Kalau saya salah itu saya langsung dipanggil, teman-teman. Gitu, itu bedanya pelayanan saya dengan, saya bukan tiktoker gitu, bukan, atau youtuber pembuat konten gitu, bukan. Walaupun saya membuat konten gitu loh, tapi saya mempunyai mandat, saya mempunyai visi, dan saya mempunyai orang yang mementoring, mengontrol saya. Bukan saya tidak terarah gitu. Karena ada tuh orang-orang yang sekarang yang nggak terarah kemana-mana cara ngajarnya. Karena begitu itu, nggak punya dasar. Nah, kalau buka koma-koma pengajar tuh hati-hati ya teman-teman, nggak sembarang masalahnya. Bisa tanya Bu Sofi? Ya udah mau pergi Pak, mau tanya apa? Nggak, kenapa sampai Sang Pencipta datang ke bumi melalui metode dilahirkan oleh ciptaannya? Karena dia ingin membaharui kemanusiaan kita. Dia memberikan, Yesus itu disebut prototype, yang sulung dari segala yang diciptakan. Kata yang sulung itu hanya prototipe daripada Adam yang baru. Yesus itu disebut prototype daripada a new humanity, prototipe daripada manusia baru. Tanpa melalui inkarnasinya menjadi manusia, maka kemanusiaan kita tidak bisa diselamatkan.
Nah, keselamatan pun orang Kristen tidak begitu paham. Menurut orang Kristen keselamatan itu adalah masuk surga, ya apa enggak? Betul enggak? Selamat itu artinya tidak masuk neraka tapi masuk surga. Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Alkitab mengatakan keselamatan itu adalah pemulihan roh, jiwa, dan tubuh. Begitu kamu, artinya apa? Diciptakan ulang menjadi manusia baru. Seperti sebelum zaman Adam jatuh dalam dosa. Itu maksudnya keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi keselamatan di dalam Alkitab itu artinya kita menjadi ciptaan baru, menjadi manusia yang baru di dalam Kristus Yesus. Di mana roh kita dilahirkan kembali, jiwa kita dibaharui, jiwa kita yang rusak ini terus-menerus dipulihkan dan dibaharui. Tubuh kita nggak bisa dibaharui, Pak, nggak bisa diciptain ulang. Tubuh kita nanti menanti sampai kebangkitan badan, untuk kita bisa mendapatkan tubuh kebangkitan yang baru, untuk kita masuk ke dalam dunia yang akan datang, yang Tuhan katakan, langit yang baru dan bumi yang baru, yang tidak ada dosa dan tidak ada kematian. Jadi itulah keselamatan yang disebutkan di dalam Alkitab kita, bukan masuk surga, itu bukan. Berarti bisa disimpulkan bahwa kita sekarang sudah seperti Adam dan Hawa sebelum keluar dari Taman Eden. Ya belum dong, kan saya belum punya tubuh yang baru. Jiwa saya juga masih terus-menerus dibaharui oleh firman dan oleh Roh Kudus. Belum dong. Langit yang baru dan bumi yang baru kan belum, Pak. Tadi dibilang kita jadi ciptaan yang baru dalam Kristus, sama seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Yes, tapi pasti jauh lebih baik, karena Adam yang pertama dikatakan dia makhluk yang berasal dari bawah, dari tanah. Dia menjadi makhluk yang dihidupkan karena Tuhan mengembuskan rohnya. Tapi Adam yang kedua berbeda. Adam yang kedua menjadi roh yang menghidupkan. A life-giving spirit, menjadi roh yang menghidupkan. Kalau Adam yang pertama, tubuh dan darahnya tidak bisa menjadi penebusan dosa kita, betul? Iya. Yeah. Tapi Yesus sebagai Adam yang kedua, dia berkata kalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu nggak punya hidup kekal di dalam dirimu. Itu namanya a life-giving spirit, roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45. Jadi kemanusiaan Yesus berbeda dengan kemanusiaan Adam pada umumnya dan kemanusiaan Anda dan saya. Tapi sama-sama manusia. Ya menjadi sama dengan kita, tapi bukan manusia seperti Anda dan saya, Pak. Kalau manusia seperti Anda dan saya, darahmu Anda dan saya tidak laku, Pak. Di PMI aja nggak laku. Kelahiran Yesus saja kan berbeda, Pak. Yesus kan tidak lahir dari hasil persetubuhan kayak Anda dan saya, toh? Kalau sama Adam, beda juga kan? Coba buka 1 Korintus 15 ayat 45. Ini pada nggak pernah baca Alkitab apa bagaimana ceritanya? Ini apa sih? Dia Islam. Markus itu Islam. Pak Markus namanya aja Markus. Oh, siapa tahu loh, Pak. Sekarang Markus banyak yang Muhammad Markus loh. Korintus 15 sampai 47 ya? 45. Yang Manusia pertama itu ya? Kita 1 Korintus 15 mulai ayat 35 itu kan mengenai kebangkitan tubuh, betul? Iya, betul. Kenapa kita percaya kebangkitan tubuh, Pak? Menurut Bapak, kenapa kita harus mempunyai tubuh yang baru? Sama seperti Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Betul. Lalu dia tidak bangkit berupa roh, betul nggak? Betul. Maka namanya kebangkitan itu di dalam Alkitab kita itu harus punya tubuh. Makanya begitu Pak Thomas waktu itu kan tidak hadir. Lalu para muridnya berkata, Tuhan telah bangkit seperti yang dikatakannya. Thomas nggak percaya. Lalu Thomas berkata begini, Pak, kalau aku tidak mencucukkan tanganku, jariku di kedua lubang paku di tangannya, aku nggak percaya. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi yang namanya orang mati bangkit. Aduh, ininya suaranya keras banget nih, soulmate. Oh, wait. Orangnya sudah turun, Joseph. Di dalam pandangan orang Yahudi yang namanya kebangkitan orang mati itu harus punya tubuh, Pak. Kalau tidak itu namanya penampakan hantu. Makanya ketika Yesus menampakkan diri kepada 11 muridnya dan Thomas ada di situ, Yesus berkata kepada Thomas, Thomas, aku sendirilah ini. Cucukkanlah jarimu di kedua lubang paku di tanganku. Kalau hantu, kata Yesus, tidak punya tulang dan daging, betul? Halo. Ya, yang bertanya sudah turun, Bu Sofi. Nggak tahu kenapa tuh. Banyak turun malah. Gimana ceritanya?
Ya Bu Sofi, saya mau tanya bisa? Ya, tapi saya lagi on the way perjalanan, saya mau ketemu orangnya. Silakan, siapa nih namanya? Oh, nilai. Ya. Iya. Bu Sofi, ya, saya mau tanya biar edukasi buat kita semua ya. Kenapa kita harus memiliki paham Tritunggal? Kenapa yang lainnya itu tidak tepat itu? Kenapa Bu Sofi? Biar kita paham alasannya. Karena paham Tritunggal itu pendekatan yang paling alkitabiah. Paham oneness itu menolak kemanusiaan Yesus, dan itu adalah paham antikristus. Ya, Unitarian beda. Jadi begini, Anda perlu memahami kenapa Alkitab Injil Yohanes itu ditulis oleh Rasul Yohanes. Karena pada zaman para rasul pada waktu itu, mereka itu mempunyai paham begini nih, mulai terbagi. Siapa Yesus ini? Karena dikatakan stumbling block kita, ya, penghalang kita ada untuk mengenal siapa anak Allah itu dengan benar. Mereka tidak dispute mengenai Bapa udah pasti Allah. Roh Kudus, they don't dispute about that. Roh Kudus udah pasti Allah, nggak ada perdebatan. Tapi Yesus ini loh, yang menurut di muka mereka ini kan manusia, betul nggak? Lalu pada waktu itu mulai muncul aliran, siapa Yesus ini? Apakah dia setengah Allah, setengah manusia? Demigod begitu? Lalu ada paham yang mulai muncul pada zaman Rasul Yohanes pada waktu itu. Ada dua paham aliran. Satu, mereka menolak kemanusiaan Yesus yang akhirnya menjadi paham-paham doketisme dan paham-paham cikal bakal oneness saat ini. Yang kedua, mereka menolak kemanusiaan Yesus ya. Yang kedua, ada aliran yang menolak keilahian Yesus. Itu menjadi cikal bakal Arianisme, Unitarian, Saksi Yehova, dan ke Islam. Ini paham nggak nih dua paham ini? Dan bagaimana Trinitas bisa memahami Alkitab? Trinitas memahami bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, tapi bukan Allah Bapa. Karena Alkitab dengan jelas menyatakan perbedaan-perbedaan itu. Paham ya? Makanya kita harus kembali kepada konteks Alkitab kita. Apa kata Allah? Itu banyak orang tidak memahami dengan tepat arti kata Allah. Ya, banyak orang memahami Allah itu ya Tuhan, Tuhan itu ya Allah. Gitu loh. Ini suaraku masih kedengeran apa enggak nih? Kedengeran. Lanjut Bu Sofi. Jadi kita mesti kembali kepada definisi Alkitab kita. Makanya tadi saya katakan kata Allah itu apa sih? Diterjemahkan Allah itu kan hanya ada dalam Alkitab bahasa Indonesia. Kalau Anda cari Alkitab Bible King James Version, Anda cari Bible Septuaginta, Anda cari Bible versi lain, nggak ada kata Allah itu. Maka Allah ini kita harus kembalikan kepada konteks aslinya. Nah, saya sering sekali mengajarkan begini di Alkitab Indonesia. Para nabi dan para rasul itu meninggalkan kepada kita banyak buku, termasuk buku-buku yang tidak masuk di dalam kanon Alkitab kita. Ya, ada lebih banyak buku-buku yang ditinggalkan para nabi dan beberapa tulisan yang nggak masuk di dalam kanon Alkitab kita. Tapi cuma satu buku yang mereka nggak tinggalkan, namanya buku kamus. Apa maksudnya Bu Sofi? Maksudnya begini, untuk mengetahui dengan pasti istilah tertentu, artinya, meaningnya. Contoh kata ehad, Esa, kata Yahid, kata Elohim, Allah, Elohim. Untuk kita bisa mengerti semua penggunaan kata itu di dalam seluruh Alkitab kita. Ketika ada searching seluruh penggunaan kata itu di dalam Perjanjian Lama, misalnya kata Elohim itu digunakan di mana saja di dalam Alkitab kita, baru Anda bisa ngerti, oh ternyata kata Elohim itu digunakan untuk mendefinisikan ini, dan ini. Oh, jadi maksudnya ini. Paham nggak nih? Nah, kalau kata ini hanya sekali digunakan di dalam Alkitab kita sebut sebagai hapax legomena. Artinya kata ini cuma sekali muncul dalam Alkitab kita. Saya kasih ada contoh, ada sekian ratus lebih yang disebut sebagai hapax legomena di dalam Alkitab kita. Saya kasih ada contoh satu hapax legomena. Kata sulam Yakub, kata sulam di dalam Kejadian 28 itu cuma muncul sekali dalam Alkitab kita. Anda cari dari Kejadian sampai Wahyu, kata sulam itu cuma sekali muncul di situ. Maka untuk kita ngerti ini sulam ini apa nih maksudnya, artinya apa nih sebenarnya nih? Yang diterjemahkan Alkitab Elai sebagai tangga Yakub. Maka kita membutuhkan arkeologi luar. Kita membutuhkan penemuan arkeologi dan penemuan sejarah yang sejaman dengan para nabi dan para rasul, yang mempunyai akar kata yang sama, karena bahasa Ibrani itu akar kata dari bahasa Akadia,
ya, mempunyai banyak kemiripan dengan bahasa Akadia, maka kita akan mengerti makna dan artinya gitu loh. Kata Selem misalnya di dalam Kejadian 1 ayat 26. Dari mana kita tahu arti kata? Anda harus lihat dulu nih, kata Selem ini digunakan di dalam seluruh Alkitab kita di mana saja. Baru Anda ngerti, oh Selem itu artinya patung. Jadi Kejadian 1 ayat 26 tuh Allah bilang begini, marilah kita buat patung. Patungnya dari apa? Dari tanah, kata Tuhan. Aku mau buat patung dari tanah, aku bikin Selem katanya. Aku mau bikin patung. Lalu Allah berkata, ke dalam lubang hidung patung ini akan aku hembuskan nafasku supaya dia menjadi makhluk yang hidup. Nah, bahasa yang kayak gini ini kalau Anda nggak memahami konteksnya, Anda akan salah kaprah, nggak ngerti. Bentar ya, ini Bu Sofia suaranya putus-putus. ya aku dalam perjalanan. Bentar. Jelek Bu Sofia. Gendernya dirubah nggak? Tubuhnya doang kan yang dirubah? Iya, namanya tubuh kemuliaan kan tubuh malaikat, Bang. Malaikat kan nggak bergender. Siapa Ya, bilang kan? malaikat nggak bergender? Ada aja. Emang ada ayatnya malaikat tidak bergender? Coba di mana ayatnya? Sekarang aku tanya Adi, kalau Michael laki-laki atau perempuan? Cewek pasti bagi mereka ini. Gimana? Michael ya cowok lah, malaikat Michael ya cowok lah. Michael itu malaikat Michael laki-laki atau perempuan? Itu kan nggak bisa kita sebut seperti itu, Bang, karena nama. Bisa bro. Malaikat Michael tuh laki-laki, makanya santo. Kalau dia perempuan santa. Kau tanya ke gereja-gereja jadul. Semua gereja santo, bukan santa. Assalamualaikum Nabi. Aduh, kalian Shalom pas. Aku izin turun dulu Nabi karena Nabi. Adi, nggak usah. Saya mau izin turun dulu. Adi, nggak usah tegang-tegang. Kita di sini dengan cerita lucu-lucu aja sama Luga ini. Apa yang dia mau cerita dari surga ini. Oke, Ari. Oke. Iya, jadi begini. Nggak usah tegang-tegang. Semua gereja jadul bilang Michael itu santo, nggak ada satupun yang bilang dia santa. Ada bedanya santo sama santo. Kak Hos bisa gedein layar saya nggak? Bisa Katolik. Kak Hos bisa gedein layar aku nggak? Kira-kira gimana Bang menurut ayat ini Bang Adi? Ayat yang keberapa itu, Bang? Yang dibiruin itu ayat ke-9. Lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat tampak tampil dua orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin, adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Ini kan penglihatan, Bang. Kalau penglihatan kan nggak ada yang sempurna. Loh, itu dilihat Bible nggak sempurna nih, Bible salah. Oh, ini orang ini ada aja. Jadi ini bukan berarti salah. Penglihatan Nabi ini salah ya Bang ya. Penglihatan Nabi ini salah ya berarti ya Bang. Udah ngocok lah kau, susah kau. Gak usah cakap kotor lah Bang Luga. Ya udah jelas-jelas perempuan bersayap, katanya penglihatan. Ya lucu lah, orang udah dibilang perempuan, oh itu ilusi, itu firman Tuhan, makanya dicatat di Alkitab. Firman Tuhan aja lo nggak lo percaya, gimana lo mau? Udah, copot deh gereja lo, bubarin, mulai besok nggak boleh ada gereja lagi.
Ternyata yang diajarin semua bohong semua. Tuhan lah katanya nggak berkelamin, ditambah lagi malaikat nggak berkelamin. Kenapa nggak sekalian elu yang nggak berkelamin? Roh Kudus itu. Maaf Bang Adi ini dari gereja apa nih? Kok pemahamannya bisa nggak berkelamin malaikat? Protestan. Luga tidak bisa membedakan penglihatan. Ya penglihatan itu kan berarti apa yang Tuhan tunjukkan sama dia. Tuhan menunjukkan perempuan, berarti ada di sana gender. Seorang perempuan bersayap nggak mungkin. Kalau perempuan bersayap ya tentu malaikat perempuan. Lagian tidak ada ayatnya bahwa malaikat itu tidak bergender. Semua itu gambar Tuhan, laki-laki dan perempuan. Ciptakan menurut gambar Allah. Kenapa laki-laki dan perempuan itu gambar Allah? Ya karena memang Allahnya di sorga itu laki-laki dan perempuan. Tapi memang karena tidak sampai pewahyuan kepada pendeta-pendeta Protestan dan Katolik, nggak dikasih pewahyuan. Roh Tuhan sudah mundur sama seperti Saul, makanya tidak ada tuntunan. Makanya mereka sama seperti Yesus berkata, kamu adalah orang buta menuntun orang buta. Makanya Yesus dilempari pakai batu sama ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat siapa? Contoh Sofiatul, Agatha, Edistipi, Bom, Melian Miron. Itu grup-grup ahli Taurat. Nah, grup ahli Taurat ini selalu membenci Yohanes Pembaptis, yaitu nabi-nabi Tuhan. Nabi Tuhan dapat penglihatan, dia marah. Nabi Tuhan dapat Rolls Royce, dia marah. Giliran dia dapat bencana, baru dia nangis. Dulu Bang Luga, jangan-jangan Bang Adi ini belum tahu kalau Bang Luga ini nabinya Kristen. Bang Adi udah tahu belum? Kalau di gereja mereka nggak boleh ada nabi, mereka bikin ajaran sendiri, undang-undang sendiri, makanya nanti dibakar di lautan api. Nabi nggak ada lagi menghina. Maunya dia yang dipimpin itu Eporus, pendeta, paus. Paus juga kagak bisa nginjil, Eporus juga kagak bisa nginjil, yang debat juga kita juga yang maju. Sampai orang Islam bilang, gimana sih Bang Luga, teman-teman Bang Luga itu kok pada penakut semua, pada pecundang. Ya namanya juga nggak ada Roh Kudus. Mujizat nggak ada, tapi pakai jubah. Gimana sosok memimpin Bang Adi udah percaya belum kalau Luga ini nabinya orang Kristen? Nabi nggak ada berani cakap kotor. Tuh katanya Nabi nggak berani cakap kotor. Nabi-nabi itu banyak loh ngatain orang ular. Coba lihat Yohanes Pembaptis. Ada pengajar-pengajar di zaman itu, ahli-ahli Taurat namanya. Yohanes Pembaptis bilang apa? Jangan kamu mengatakan dirimu anak Abraham. Dari batu ini pun bisa dijadiin anak Abraham. Kau bilang lagi kasar sama Yohanes Pembaptis. Tersungging aja kerjaan kau. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Giliran disuruh nginjilin Islam, ketakutan, pakai akun hoak, takut dibunuh. Si Sofiatul juga kalau nggak gua ngomong-ngomong buku open camp, nggak akan open camp itu seumur hidup, karena gua aja maksa-maksa dia, makanya dia open camp. Ayo dibuka mulutnya, jangan diam-diam baik. Gimana Bang Adi? Bang Adi udah percaya malaikat dan Tuhan di Kristenan itu ada gendernya, laki-laki perempuan? Lebih pintar si Romo aja orang Islam saya ngerti tetap dia. pada keyakinan saya, nggak Ya ada udah ke neraka kau pergi. kerajaan sorga. Temuin bapakmu Lucifer di neraka sana. Susah diajarin. Saya udah punya Gini Bang pengajar Adi, sendiri. Bang di ayat 9 ini, di ayat 9 ini itu kan tampil dua orang perempuan. Nah, dua orang perempuan ini manusia atau malaikat, Bang?
Itu penglihatan. Itu iya, iya itu kan penglihatan. Enggak yang ditanya cowok apa cewek? Mau jawabnya kenapa nggak nyambung jawabannya? Iya cewek. Terus kalau penglihatan jadi malaikat itu kan yang perempuan itu kan? Iya perempuan, kenapa? Iya perempuannya malaikat itu kan? Yang 2 orang itu? Itu kan penglihatan tuh kan nggak nyambung jawabannya. Ditanya perempuan apa cowok? Itu kan penglihatan. Sini kan nggak ada dijelaskan malaikat atau tidak. Ada perempuan bersayap. Perempuan bersayap yang nggak mungkin manusia. Aduh. Iya, namanya penglihatan. Kalau boleh aja. Oh terus kalau penglihatan jadi bohong. Jadi bohong lah firman Tuhan itu gitu. Tuhan ngasih penglihatan bohong gitu. Bukan, nggak ada yang bohong. Ambigu aja. Ya kalau bukan bohong ya berarti itu malaikat. Seperti apa yang diperlihatkan Tuhan kepada Petrus, ya kan? Itu ada kain panjang turun dari sorga. Apakah ada kain sepanjang itu? Kan belum tentu itu kain, kan gitu. Kok ada? Lah, kan Petrus memang melihat kain di situ. Dia penglihatannya apakah rabun? Penglihatannya apakah? Nggak tahu nih orang stres ini. Enggak, kalau kita bertanya apakah ada kain sepanjang itu, kalau kita buat pertanyaan, makanya pertanyaannya yang logis-logis aja, nggak usah. Tapi ya, kan dia memang melihat itu gini loh. Tapi kan dia ngelihat itu dia gitu loh. Perempuan. Terus apalagi dengan apa lo terjemah? Oh, dia perempuan sebenarnya dia kucing gitu. Sebenarnya iya dia perempuan, tapi bukan dijelaskan dia malaikat. Loh, kalau perempuan bersayap apalagi kalau bukan malaikat? Itu udah pernah ke surga, udah melihat malaikat perempuan banyak di surga. Udin, kau pernah ke surga nggak? Nggak pernah. Kau pernah nggak? Kau pernah nggak? Udah. Banyak yang dibawa ke surga dan mereka melihat malaikat perempuan. Makanya gue bilang ini anak nggak salah, gue bilang kau. Udah masuk neraka lah kau. Silakan yang lain. Hari, buka mulutnya. Kau cerita terus saya mau dengar kau ke surga berapa puluh kali, kau turun naik surga berapa puluh kali, udah ceritanya mau dengar. Ngapain mau dibantah dengan cerita? Kalau kau pernah nggak, Udin? Kau pernah? Kau cerita aja Udin, kau cerita lucu-lucu aja, kita mau dengar kekonyolan kau di sini Udin. Atau pendeta kau deh. Pernah nggak pendeta kau ke surga? Duduk. Kau cerita aja konyol-konyol kau, bego-begonya sini. Konyol-konyol. Ku tanya pendetamu pernah ke surga nggak? Ngapain? Kau nggak perlu tanya pendeta kau aja cerita sono. Ya udah kau ke neraka, pergi kau ke neraka sono. Buka celana kau, coba tanya dulu nih. Masukkan batangnya ke pantat kau. Kau lah. Jangan begitu, kita tanya dulu. Kalau Bang Ari ini, Bang Ari agama apa Bang Ari? Agama Protestan atau Katolik? Tidak ada agama aku Romo. Sinto dia. Tanya agama. Penyembah batang pohon. Udah ngawur ini dari. Penyembah pohon pisang. Nggak usah tanya agama, ini udah ngawur. Penyembah pohon pisang ya kau. Tiba-tiba buka celana depan Beelzebul, dihajar lah. Bang Luga, sebagai orang yang udah pernah ke surga, sebenarnya Tuhannya orang Kristen nih ada kelaminnya nggak ya? 3. Itu Tuhannya berapa? Ada 1 pada 3 itu? Ada 1 pada 3. 3 lah. Yang satu Allah Bapa, yang satu mamanya Roh Kudus, yang satu anaknya Yesus. Kan 3 Tuhan itu. Satu keluarga. Siapa Romo yang mau diadu Tuhannya memang ya? Betul 3. Tapi di satu-satuin nama si Ucok Badai ini. Sosok satu, nanti giliran suruh jelasin pusing. Itu misteri pale lo. Misteri, bilang aja lo nggak mampu ngejelasin, lu bilang misteri lagi. Makanya kalau kalian itu jangan banyakkan menyembah Dajjal. Roomnya bukan jadi room hujat, masalahnya cuma ditanya Tuhan itu cowok apa cewek, nggak bisa jawab. Kalau lo nggak bisa jawab, mending tutup gereja lo. Siapa yang nggak terima, kalau yang nggak terima Kristen itu Tuhannya 3, silakan naik lawan Lugani. Lugani nabinya Kristen.
lawan Lugani. Lugani lawan Kristen. Mana berani lawan saya? Nggak usah nantang-nantang kau Romo, kau cerewet aja di sini, cereweti aja sih lu berani sampai dia stres sampai mati sendiri nanti dia. Kamu jangan ngomong kayak gitu, Bang Ari. Alam ini agamanya apa, Bang Alam ini? Itu pendukung King of King, pendukung saya itu. Itu ajudan Ini saya. bukan room agama. Ini bukan room agama, room orang stres-stres semua di sini. Lo yang sesat, lo nyalain orang lagi, lo bilang Tuhan gak ada gender lah. Kenapa nggak titik lo diratain aja, dioperasi, biar rata dia? Lu aja tunggu lu mati aja lu gak, baru orang pada ini sama lu. Tuhan nggak bergender. Coba bayangin kalau titik lo dipotong lalu dioperasi, nggak ada lagi titik lo, mau nggak lo? Coba aku nanya ke Bang Adi. Bang Adi, kalau misalnya Tuhan itu nggak bergender, kan manusia katanya, kata Kristennya kan diciptakan dari wujud dan rupa Tuhan. Nah, kenapa manusia ada burungnya kalau Tuhan nggak ada burungnya? Enggak, abang agamanya apa? Dia Kristen, menuju Kristen, tapi Iya, masih Islam Kristen KTP-nya. Kristen Titanium, King of King. Itu ajudan saya tuh. Enggak, saya Islam. Lanjut aja. Ya Islam, iya Islam, tapi kan dia kan kerja sama sama King of King buat ngebal-bal si bom-bom. Iya, kalau Islam nggak bisa diterangi lah, Bang. Gimana Susah Bang dia Adi? nerima. Dijawab aja Bang Adi. Bang Adi, kan katanya Orang kan cuma ditanya ya, Tuhan lo kan laki apa kitab perempuan, lu gak suci bisa kalian jawab. Kan, Gimana? nah, itu kan diciptakan, katanya manusia diciptakan dari wujud rupa Tuhan. Tapi manusia ada burungnya. Berarti Tuhannya ada kenapa? burungnya nggak? Ada nggak burung Tuhan kau? Nggak punya burung. Enggak, di nih, dalam kayak Alkitab kata. gini tertulis, kita nggak boleh memahami dari apa yang udah tertulis. Kalau itu nggak ada tertulis, Lo kan nggak usah tertulis kita- laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah sudah bodoh. Kadang-kadang gue pengen gue suruh Beelzebul masukin titiknya ke pantatnya si Ucok ini, susah kali diajarin, nggak ngerti-ngerti. Nanti ditabrak beca nangis. Semoga kau Masa juga ditabrak Tuhan becak hari berburung? ini. Tuhan nggak mau ada burung, giliran kau punya burung. Burung kau masih berfungsi nggak? Udin, Nggak usah cakap kotor juga. saya cuma ngomong burung cakap kotor gampang banget nih, bocah tersinggung. Naik. Kalau yang mau pembasmi kebohongan naik kau. Jangan-jangan kau lagi tukang bohong nih. Yang mau nanya naik lah. Kemana sih Nabi tukang bacot tidak jelas nih? Enggak, ini enggak ada host, enggak ada moderator sih. Yang pada mau naik enggak dinaikin. Ada nggak nih host moderator? Bukannya lu moderator ya Romo? Bukan lu moderator ya? Kagak, mana ada gue moderator ah. Itu si Nabi pembohong kenapa?